Terus ini saya share screen. Oke, saya bahas dulu punyanya Prasetyo. Tolong yang lain juga perhatikan ya, karena biasanya masalahnya ya mirip-mirip lah. Prasetyo ada? Ya Bu, saya Bu. Yang lain siapa lagi yang hadir? Tolong suaranya panggil sebut namanya. Pak Ibu, saya Bu. Rifai. Terus? Azalea Bu. Azalea. Yang lain? Andika Bu. Andika. Ada lagi? Udah itu ya. Oke, Prasetyo judulnya rancang bangun aplikasi e-voting berbasis web pada pemilihan pengurus Himfo di Universitas Yarsi. Jadi kan belum masuk bab 3 ya. Jadi di bab 3 harusnya nanti sudah dibahas dapat data dari mana, kemudian sumber data primer itu siapa, data sekundernya apa, adakah dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan. Itu harusnya di bab 3 tuh kayak gitu. Jadi udah nggak boleh lagi teori. Ya, oke, kita lihat nih. Tujuan ya, oke kita baca dulu bentar. Tujuan penelitian ada untuk merancang, share screen bisa dilihat ya. Bisa Bu. Bisa Tujuan Bu. penelitian ada untuk merancang dan membangun aplikasi e-voting berbasis web pada proses pemilihan pengurus Himfo di Universitas sehingga dapat meminimalisir kecurangan. Jadi tujuannya ini aja sampai sini aja Mbak Universitas Yarsi titik ya. Ini adalah manfaat nih sehingga dapat meminimalisir bla 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 bla, ini manfaat nih. Ya. Nih. Ini kan udah ada di sini makanya nih kecurangan bukan kekurangan. Oh, kekurangan ya, tapi kecurangan kan juga. Ini kan harusnya jadi nggak boleh double ya kalau udah di tujuan itu ya tujuannya kamu mau ngapain. Ya, ini adalah manfaat. Maksudnya paham ya? Iya Bu, paham Bu. Ini hapus sampai sini coret ganti ke masalah. Jadi tujuannya udah ini doang nih. Kamu mau bikin ini tok, udah selesai. Nah, terus lingkupnya nanti silakan kamu kita biasanya nanti masih berubah-ubah sih. Masih berubah-ubah. Makanya saya nggak mau terlalu detail di situ. Yang penting tujuannya dulu. Oke. Ini teori-teori ini pastikan adalah hal yang kamu butuhkan untuk membuat itu. Nih, kayak gini udah ada penelitian terdahulu. Oke. Oke. Ini harus ada nanti di daftar pustaka ya, ini semua ya. Zainal, Ya. Rizky. Ada semua itu Bu. Udah, sip. Oke, ya gitu ya pada prinsipnya nanti paling tinggal rapi-rapihin. Bab 2, oke. Nah, sekarang apa yang mau kamu buat? Harus sudah ada di sini, e-voting. Nih. E-voting yang diusulkan gitu ya, tulisnya jangan e-voting penulis. E-voting yang diusulkan ya. Ras? Iya Bu. Ngomong gitu, jangan diem aja, saya nggak lihat muka kamu soalnya. Enggak, Nah, ini harus penulis tadi, Bu. kamu penuhi janjinya ini, yang ya nih. Kenapa aku nggak ada fitur registrasi? Nanti harus ada penjelasannya, karena di sidang bisa aja ditanyain kok. Nah, kenapa kamu nggak perlu registrasi? Nah, ini harus ada penjelasannya. Ya, ini metode penelitian. Pada tahapan ini yang wawancara pada pihak terkait ini harus jelas pihak terkait itu siapa. Ya, itu pihak dari Himfo bisa pada ketua. Ini kan belum jelas nih. Jadi di bab 3 tuh sudah clear, udah nggak boleh lagi raba-raba bisa si ini, bisa si itu, udah nggak boleh lagi. Jadi harus sudah firm, ya. Udah yakin Ya, udah, kamu dapat dari situ. Nanti silakan direvisi lagi ya. Iya Bu. Mas. Iya Bu. Ya nggak boleh ngawang-ngawang lagi, udah tahu mau kemana. Baik Bu. Misalnya kepada berapa orang, apakah cuma si ketua doang, apa wakil ketua, apa anggota berapa orang, apa siapa, pembagian apa siapa. Kalau perlu sampai namanya. Jadi udah. Oh, namanya boleh Bu? Boleh.
Kalau dia nggak punya jabatan, ya pakai nama. Misalnya dia sebagai anggota kan. Kalau misalkan saya juga kan saya sendiri kan sebagai anggota itu gimana, Bu? Nggak boleh kamu sendiri. Oh, Jadi harus namanya, nggak boleh wawancarai diri sendiri kan nggak boleh. iya Bu, baik Bu. Kecuali kamu ada dokumen. Ada nggak dokumen-dokumen yang terdahulu? Misalnya dulu pakai kertas, lembar kertas, kertasnya pakai print, ada printnya, ada formatnya, ada template-nya. Nah, itu boleh. Nah, ini kan ngomongin kebutuhannya yang tadi. Ya sama ini. Gimana Iya, cara sama kayak kamu wawancara ya. tahu user requirement? Iya, ditulis di sini. Jadi jangan teori lagi. Didapatkan dengan cara melakukan wawancara, apa kuesioner, apa gimana caranya, apa menyebarkan kuesioner, gitu. Ya. Iya Bu. Ini lo nggak boleh, ini kan teori lagi jatuhnya, harus masuk langsung ke apa. Terus desainnya kamu apakah pakai tools khusus atau enggak, misalnya kalau pakai tools khusus ya ditulis di sini. Mau prototipe pakai bahasa apa misalnya, ditulis di sini. Ya, evaluasi dan perbaikan gimana caranya. Nah, misalnya dilakukan evaluasi dengan menyebarkan kuesioner dalam dua Kalau kali pakai black box texting juga bisa kan Ibu? bisa. Ini makanya ditulis di sini apa. Jadi nggak boleh teori lagi, udah langsung masuk. Ini ya, lihat kamu fontnya masih belum rapi ya. Fontnya tolong dirapihin. Oh iya. Ih, baru nggak Bu saya Bu. Ini kan udah ada ya di atas, kenapa diulang-ulang ya analisis kebutuhan ya? Saya sih waktu dilihat kayak gitu Bu, nggak tuh Bu, dia dimasukin analisis kebutuhannya. Jadi lebih detailnya lagi gitu Bu di analisis kebutuhannya. Jangan, Dia nggak usah ngebu diulang-ulang. Masukin ke sini aja, masukin ke ini. Ini. Oh yang ke Iya, masuk oh ke sini. Atau ini kamu bikin subbab. Ya. oh Jadi iya nggak iya. usah diulang-ulang lagi. Ini gabung aja di sini. Kan sama-sama kebutuhan. Kebutuhan tuh kan requirement sama. Ya. Iya Bu ya. Nah, kalau ini kamu udah tahu caranya, detail, metode itu kan how to. Gimana sih caranya? Nah, sekarang ya tinggal lanjut bikin. Lanjut ke bab 4. Ya, lanjutin ya. Iya Bu. Udah gitu aja, ada pertanyaan. Berarti kalau itu yang sebelumnya itu digabungin langsung aja ya Bu sama yang kata alur tadi yang saya buat. Iya, digabung aja. Jadi Oh, jangan diulang-ulang lagi, udah disebut, jangan kamu ulang-ulang lagi, orang bingung bacanya. iya Bu paham. Formatnya tadi cukup bagus, Prasetyo tadi. Bisa ditiru yang lain formatnya seperti itu ya. Jadi, apa namanya, makanya maksud saya temennya ikut melihat punya temennya. Jadi supaya bisa tahu, bisa dijadikan contoh lah. Ya, Prasetyo tadi lumayan. Tinggal lanjut ke bab 4 ya. Iya Bu. Oke, lanjut ke siapa yang berikutnya? Azalea Makasih apa ya Bu. Rifai? Sama-sama. Saya boleh, Bu. Rifai ya. Nggak bisa diminimize ya. Rifai. Rifai emailnya apa ya? Rifai. RF PS RFPS, Bu. RF. RFPS Dadah, dadah. S. Kamu ngirim 9 Mei ya? Ya, Bu.
Oke. Nih kamu udah kelihat ya? Share screen-nya udah kelihat kan? Rifai. Halo. Halo. Udah Bu, udah kata Rifai. Udah ya, udah kebaca ya. Perancangan aplikasi. Oh, internet saya unstable, kenapa? Perancangan aplikasi pembelajaran pengenalan tokoh pahlawan Indonesia dan pendekatan gamifikasi berbasis Android. Ya, sama nih ya, nih fontnya masih, ini fontnya Arial, bukannya harusnya Times New Roman ya? Ini Arial nih. Ya Bu, lupa Bu. Saya mau lihat langsung tujuan. Tujuannya ngapain sih? Tujuannya satu aja, membuat gitu. Bukan menghasilkan ya. Kalau menghasilkan itu kan belum tentu buat. Membuat aplikasi pembelajaran dengan berbasis Android dengan pendekatan gamifikasi ini yang terakhir. Ya Bu. Kan udah ada pengenalan tokoh pahlawan. Ini nggak usah diulang-ulang, udah tahu. Nih. Ya Bu. Ada tokoh pahlawan Indonesia untuk anak-anak gitu loh. Ini nggak usah diulang-ulang lagi, udah ada. Ya. Nomor 2 ini adalah manfaat lagi. Menarik minat, manfaatnya agar dapat menarik minat. Ya, jadi tujuannya satu aja. Ya. Ya Bu. Udah, tuh. Masih kayak gini. Saya nggak begitu. Mungkin nanti dirapin lagi. Mana perbandingannya nggak ada kamu? Ada Bu. Nggak ada screenshotnya. Oh, Coba deh perbandingan aplikasinya mana. Harusnya dibahas satu-satu kayak temennya tadi, lihat deh ya. Ya Bu. Ya, di screenshotin. Terus fitur aplikasi belum ada di sini ya. Jangan dicampur-campur di bab 2. Belum. Fitur aplikasi nanti di bab 4. Oh iya Bu. Ya. Ini baru membandingkan doang, baru yang mau kamu bikin apa sih. Nanti kamu bahas lebih lanjut di bab 4. Ya, Bu. Di bab 3 boleh kamu singgung sedikit karena dari user requirement atau dari spek. Ya, tapi kalau detailnya nanti nih di bab 4 nih, ini semua nih. Oh, ya, Bu. Ini juga apa nih di sini? Ini nggak ada di sini. Coba ya, terus ini kan maksudnya mau membahas teori pengujian ya. Kamu masih nyeplok-nyeplok nih masangnya nih, nggak runut, nggak apa namanya? Coba deh di daftar isinya masih nggak runut. Terus tolong perhatikan, kalau nggak salah FTI itu maunya citasinya bukan angka deh, tapi nama pengarang, koma, tahun, ya. Ya Bu, nanti diganti Bu. Ya ini ya. Kayak gitu. Ini juga nih fontnya masih beda-beda, spasinya beda-beda. Kamu masih ceplok-ceplok sana, ceplok sini ya, nggak runut ini. Tolong dibuat yang runut gitu. Jadi alurnya jelas. Mau ngebahas apa sih ini kan di sini? Ini di daftar pusaka nih. Nih. Nggak semua kamu campur-campur gitu, nggak. Teori apa sih yang kamu butuhin? Kalau butuh kan harus ada cycle-nya. Kamu cycle-nya pakai apa? Pakai Software life waterfall. cycle-nya. Hah? Pakai waterfall. Kenapa pakai waterfall? Nah, yang Nggak cocok pakai waterfall. Cocoknya apa, Bu? Cocoknya prototyping. Iya, karena di sini udah banyak gambar. Kamu harus uji coba, uji. Kalau waterfall itu nggak banyak gambar, nggak banyak, karena dia lebih kepada sistem yang rigid gitu, yang baku gitu, kaku dia kalau waterfall itu. Kalau kamu banyak gambar, cocoknya prototyping.
Nah, itu teori itu yang harusnya ada di sini, software life cycle. Tadi Prasetyo ada nggak teori tentang software life cycle? Ada Bu, saya Bu. Nah, itu ada di sini. Jadi otomatis di software life cycle itu ada pengujian, ada dibahas di dalam itu. Jadi nggak diceplok-ceplok-ceplok begini. Ya, Bu. Ya, ini nggak keruan ini. Ya, Bu. Nah, terus masuk ke bab 3 ya. Ini nggak ada nih jenis penelitian research and development, nggak usah lah. Emang saya sebenarnya mau ngasih kuliah sih hari ini. Karena ada beberapa jenis penelitian di dalam ilmu komputer. Cuman Zoom-nya nggak cukup lah ya, waktunya 40 menit. Nanti saya bikin YouTube aja, terus saya suruh kamu nonton. Ya, ini emangnya harus ada ini. Kalau kamu nggak bisa mengelompokkan, mending nggak usah lah. Ini bukan research and development. Kan nanti jadi masalah lagi. Jadi jangan hapus aja lah. Coba lihat deh bab 3. Ya ini nggak cocok ya, waterfall ya nggak cocok. Prototyping kamu cocoknya. Jadi kalau prototyping itu diulang-ulang gitu. Karena ini nggak mungkin nih sekali jadi bikin kayak gini, pasti bolak-balik diulang-ulang. Nah ini juga masih teori semua ini. Masih teori semua, kamu belum tahu dapat sumbernya dari siapa, dari guru, misalnya guru apa, guru SMP mana, guru SD mana, siapa yang akan dijadikan narasumber, ya. Belum ini masih. Narasumbernya dari website pemerintahan, Bu, ada semua datanya, Bu. Ya, tapi harus tetap ada yang orang untuk menguji itu. Nggak bisa kamu, ini siapa yang mau kamu buat nguji, ini siapa, usernya tuh nanti siapa gitu loh. Karena anak-anak udah ada sih, Bu, cuma baru dikit banget dulu pas saya masukin, Bu. Ya siapa anak-anak, misalnya anak-anak usia sekian sampai sekian, atau anak-anak khusus anak-anak yang sekolah di SD mana gitu, itu harus sudah clear di sini. Ini belum ada ya. Nah, itu dia Bu, kalau misalkan umum anak-anak sekolah mana aja bisa nggak Bu? Kalau bisa, tapi harus ditulis. Tetap harus ditulis umur sekian sampai sekian, ada range umurnya, yang berdomisili di mana, di Jakarta apa di seluruh dunia apa di Indonesia, itu jelas. Oh, ya Bu, baik Bu. Ya, enggak nih masih teori semua ini. Ya Bu. Ini bukan metode, belum masuk ini. Jadi kamu udah tahu, udah punya gambaran, udah punya awang-awang, udah punya angan-angan. Angan-angan itu tapi udah detail gitu, dan itu yang harus nanti kamu implementasikan. Jadi kalau gini kamu tuh berarti kamu masih bingung. Kelihatan kamu masih bingung ini gimana nih, nanti mau saya ujikan ke siapa ya? Terus kelihatan dari sini, dari menulis itu kelihatan bahwa kamu tuh masih, jadi saya bisa baca tuh. Ya ini secara keseluruhan harus banyak yang dirapihin dulu ya. Ya, jadi kalaupun masuk ke bab 4 boleh lanjut, tetapi ini banyak yang harus dirapihin nih. Bab 3-nya juga masih berantakan. Bab 2-nya berantakan, masih berantakan semua. Ya? Ya, Bu. Ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada, Bu. Itu tadi udah, Bu. Ya, dirapiin dulu cara nulisnya ya. Cara nulisnya berantakan. Ya, Bu. Sama itu, udah harus tahu metodenya gimana caranya. Metode itu kayak strategi gitu loh. Kamu udah tahu tujuannya kan? Udah tahu nih. Tujuan saya mau ke Bandung. Lalu metodenya gimana? Caranya gimana? Oh, saya mau ke Bandung naik kereta api.
Kereta api yang jadwalnya jam berapa? Oh, jam 5 pagi. Yang ekonomi apa eksekutif? Yang ekonomi karena duit saya cuma ada segini. Terus sekarang kan ada tes COVID. Gimana caranya? Oh, berarti saya harus datang 1 jam sebelum karena nanti ada tesnya. Tes apa? Tes genose gitu, sedetil itu. Metode itu cara. Jadi bab 1 udah tahu tujuan. Bab 2 belajar dulu teorinya. Ya, sehingga tahu metodenya apa. Oh, ini yang cocok nih prototyping nih. Masuk. Bab 3 metode. Gimana caranya untuk mencapai itu? Gitu. Bab 4 gimana? Ya dikerjain terus kamu tulis. Bab 5 apa? Kesimpulan dan saran yang bisa dihasilkan dari penelitian ini. Gitu. Intinya tuh gitu. Jadi jangan sampai udah masuk bab 2 teori, bab 3 teori lagi. Bab 3 udah nggak boleh teori. Ya. Ya, Bu. Oke. Lanjut ke Azalea ya. Hasilnya udah kelihatan tulisannya? Sudah, Bu. Rancang bangun sistem informasi manajemen surat elektronik berbasis web pada kantor Rukun Warga 08 Cempaka Putih. Oh tadi sistem manajemen surat elektronik berbasis web. Ini surat elektronik semua, nggak ada manual, nggak ada yang manual lagi. Maksudnya bagaimana, Bu? Harusnya saya yang nanya maksudnya bagaimana. Kamu tahu nggak surat elektronik itu artinya apa? Tahu, Bu. Apa? Yang sudah menggunakan itu, alat elektronik, Bu. Apa surat elektronik itu bahasa Inggrisnya apa sih? Email. Hah? Email bukan, Bu? Email. Saya mau nanya, ini suratnya email atau masih bisa diterima nggak surat yang manual? Yang manual, benar-benar manual, ditulis pakai tangan. Oh. Itu lewat aplikasi itu, Bu. Iya. Suratnya itu ditulis tangan, terus diunduh, atau benar-benar email. Beda loh ya. Kalau email berarti nggak ada unduh-mengunduh, jadi dia cuman benar-benar email kayak Google gitu, kayak Gmail gitu. Secanggih itu. Atau enggak Bu, ini masih ya bisa kok ditulis tangan, terus nanti difoto, terus nanti diunduh, terus nanti di-upload dulu, terus nanti di-download gitu, apa bagaimana? Oh, kalau dari RT ke RW dia masih menggunakan kertas, Bu, tapi nanti kalau dari RW untuk keluar dia menggunakan ini, Bu. Elektronik ini, Bu. Iya, berarti bukan surat elektronik di sini. Surat menyurat. Sistem informasi manajemen surat menyurat atau administrasi ya, administrasi surat menyurat berbasis web. Nah, baru ada masuk berbasis webnya. Karena beda arti kalau surat elektronik benar-benar kayak Gmail nih, kayak Gmail nih. Nih, kan kamu nggak secanggih itu dong. Iya, Bu. Paham ya maksud saya ya? Paham, Bu, paham. Nah, kemarin kalau Gmail kamu benar-benar bikin gini nih, inbox, snooze, terus kamu bikin alamat emailnya si RT, dapat nih RT misalnya rt08@gmail.com misalnya gitu, atau tapi kamu bikin sistemnya sendiri, bikin Gmailnya sendiri kan enggak kan? Enggak, Bu. Ya, nih jadi bukan surat elektronik tapi surat menyurat berbasis web. Ya. Karena suratnya masih bisa bentuk kertas tapi nanti bisa difoto gitu. Itu namanya digital. Bukan email tapi digital. Di foto.
Ya, ini tolong diperbaiki nanti soalnya jadi miss ini. Jadi Iya, Bu. jadi apa namanya? Mikirnya orang lain. Sama nih ya nih, ini masih berantakan nih kan. Ini nggak keru-keruan nih. Jadi ceplok gitu. Nih, kok kerangka pikir landasan teori emang ini ya urut-urutannya. Coba deh lihat. Saya waktu itu lihat sekilas yang Ibu screen recorder punya, itu lihat sekilas urutannya seperti itu, Bu. Atau mungkin saya... Emang ada ini aturan di FTI? Ada, Bu. Tapi cuma Nggak ada sekilas. nih, nggak ada kerangka pikir nggak ada, langsung masuk ke teorinya apa. Nih, Baik, Bu. nggak ada itu, kamu dapat dari mana itu kayak gitu? Mana tadi sih Zalia tadi? Ini saya masuk ke tujuan ya. Ini tujuannya tadi mirip kayak judul, membangun sistem informasi manajemen surat menyurat berbasis web. Mana berbasis webnya kok hilang? Untuk RW 08 Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Terus ini bukan tujuan, agar dalam bla bla ini manfaat lagi, semuanya begitu ya. Ya, tolong diperbaiki ya. Halo? Iya, Bu. Iya, jawab dong. Pokoknya saya kan nggak bisa lihat mukanya. Ya, jadi ini mau tujuannya satu aja. Pokoknya mau bikin apa, udah itu toh. Tujuan tuh gitu aja. Nih, batasannya bagaimana? Misalnya berbasis web aja, atau surat-suratnya tuh bentuknya kayak gimana? Ada nggak? Ininya, udah dipikirin Kalau belum? batasan... Nih nggak ada ya, tolong nih nggak ada kerangka pikir nih, kayak nggak usah nih, itu kayak ilmu sosial jatuhnya. Kalau ilmu sosial pakai begitu memang. Ya, tolong diperbaiki tuh bab 2-nya. Saya pusing bacanya, nggak ada hipotesis, nggak perlu nih kayak gini ya. Iya, Bu. Ini hipotesis ini tuh untuk probabilitas biasanya H0, H1. Kamu mah nggak bikin beginian nggak? Baik, Bu. Ini ada nggak sih aturan dari FTI harus jenis penelitian gini atau gimana sih? Aku nggak ngerti deh. Coba deh. Karena kalau kamu nggak tahu, mendingan nggak usah ditulis kalau memang nggak disuruh. Ya, nanti malah jadi nggak keru-keruan. Ini apa? Fakta-fakta sifat populasi. Ini masih teori lagi. Wawancara terhadap sekretaris RW. Observasi. Siapa? Kamu observasi apa? Ini harus jelas. Apa yang diobservasi? Observasi itu kan kamu memandang sesuatu, ngelihat. Gimana cara kamu observasi dengan offline gini, apa online? Gimana kamu observasinya gimana? Observasi itu kamu tahu nggak? Observasi itu kamu melihat, tapi orangnya nggak perlu tahu kalau kamu tuh ngelihat. Observasi itu ngelihat aja, kamu tuh memantau. Nih, kamu pura-pura datang ke kantor RW misalnya. Kamu ngeliatin orang-orang kalau datang gimana sih? Oh, datang ketok-ketok. Oh, habis itu ketemu Pak RW. Itu tuh observasi. Kalau kamu benar melakukan observasi, kalau memang benar melakukan observasi, orang nanti bakal ada pertanyaan lagi. Ini kan COVID nih, gimana kamu observasinya? Nah, harus siap dengan jawabannya. Ini harus detail, makanya ini masih... Pokoknya yang masih ngomong gini nih masih teori nih ya. Saya nggak mau lagi nih ya lihat kayak gini. Azalia paham nggak sih maksud saya? Paham, Bu. Bu, jika jadi harus ada subjek, harus ada verb, harus ada objek. Subjeknya siapa?
Siapa yang melakukan itu? Objeknya siapa? Terhadap siapa dilakukan pekerjaan itu? Itu harus ada di metode. Waktu pelaksanaan harus jelas juga, dimulai pada bulan April sampai dengan ya kira-kira aja kamu mau selesai kapan? Itu kalau mau selesai bulan apa ya ditulis bulan apa, nanti perkara ternyata nggak kelar ya nanti diperbaiki lagi. Terus ini kan harus ada referensinya nih dalam kurung, buku apa nih kamu pakai nih, ini kan Somerville nih. Oh iya Bu. Ya kalau rigid gini waterfall masih bisa dipakai, tapi kalau dia terlalu dinamis itu nggak cocok pakai waterfall. Ya ini pun kalau namanya waterfall itu harus clear. Jadi namanya waterfall itu kan dia benar-benar requirement itu harus jelas di awal. Kenapa pakai waterfall? Karena sistem itu udah punya requirement yang jelas. Gitu. Kalau requirement yang nggak jelas di awal, nggak cocok pakai waterfall. Nah, saya nggak tahu apakah kamu sudah sejelas itu dapat requirement. Gitu loh. Jadi waterfall itu dipakai jika seluruh requirement bisa diambil di awal. Gitu. Ya minimal 90% lah. Itu makanya dia akan turun. Jadi kalau udah requirement kekumpul, baru bikin desain, baru bikin implementasi coding, baru dites unit, baru itu, baru ini. Kalau udah sampai bawah, balik lagi. Gitu. Tapi kalau requirement yang nggak jelas di awal, nggak cocok pakai waterfall. Kamu kan sekarang semua kamu skripsi ini kan dalam kondisi COVID ya. Nah, itu harus kamu jadikan bahan pertimbangan. Bisa nggak kamu ngambil semua requirement di awal? Itu loh. Ya. Yang tahu ini siapa ya kamu. Kalau kira-kira nggak dapat requirement jelas ya berarti nggak cocok pakai waterfall. Tuh, jadi ngambil life cycle itu juga nggak sembarang-sembarang, enggak. Oh ini saya clear Bu, semua rekomend saya dapat 90%. Kenapa? Karena ini perusahaan saya sendiri, misalnya gitu. Atau ini perusahaan saudara saya tahu banget, gampang saya bisa dapetin datanya, pasti saya dapat semua, yakin. Nah bisa pakai waterfall. Tapi kalau kamu berhubungan sama orang lain, misalnya ketua RW, saya udah tahu lah ya, nyari RT, nyari RW itu nggak segampang itu. Oh, bisa Bu, nih RW-nya bapak saya sendiri. Nah, lain lagi kalau RW-nya bapak kamu ya, mungkin bisa lebih mudah itu. Jadi yang tahu nih ya cuman kamu, saya nggak tahu. Ya? Iya, Bu. Ada pertanyaan nggak? Bu, saya mau nanya, yang untuk perbandingan aplikasi itu butuh di screenshot juga atau enggak, Bu? Iya, kan tadi udah dijelasin. Di screenshot yang rapi untuk juga. Yang misalnya ada fungsi yang tidak digunakan, itu penjelasannya di dalam tabel atau di luar tabel aja, Bu? Kalau di perbandingan itu ditabelin aja dulu. Nah, nanti baru di bab 4 kamu lebih detail lagi. Oh iya. Ya, Baik, secara Bu. lebih detail untuk yang kamu usulkan di bab 4. Tapi kalau di bab 2 itu nggak terlalu detail, nggak apa-apa gitu. Walaupun memang harus kamu jelasin sebetulnya, nggak boleh tabel doang, harus dijelasin. Kayak tadi misalnya Prasetyo, kenapa kok nggak butuh registrasi, ya dijelasin sedikit lah di bab 2-nya gitu. Tapi nanti lebih detail lagi di bab 4. Tapi kalau bab 4 udah nggak bahas punya orang lagi, bahasnya punyamu saja. Pokoknya yang kamu buat aja. Tuh, kalau bab 2 kamu masih bahas sama punya orang lain nih. Masih punya dia begini tapi punya saya begini, bla 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 bla, ditulis. Tek. Kalau di bab 4 udah nggak urusan sama punya orang. Bab 4 tuh pokoknya punyamu aja. Apa yang kamu buat, apa yang kamu uji, ya, apa hasilnya gitu. Ya, paham ya? Paham, Bu. Oke, lanjut. Habis itu siapa? Andika, Wildan, Fahri apa Bian nih tadi yang datang? Terima kasih, Bu. Sama. Saya, Bu. Andika, Bu. Siapa? Andika. Iya, Bu.
Oke, urut aja ya. Habis Andika, Wildan, Fahri, Bian ya. Iya Bu, saya terakhir datang. Andika, Wildan, Fahri, Bian. Baik Bu. Andika siapa sih namanya ini? Saya ada Andika lagi soalnya. Andika siapa? Ketika Wirapraja, Bu. Tanggal 8 Mei saya ngirimnya. Ya, tolong diperhatiin ya, kesalahan teman-temannya itu adalah yang biasanya pasti kamu buat. Aplikasi pemetaan lokasi rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta Utara berbasis Android. Tujuan. Langsung saya mau lihat tujuannya. Tujuan yang ingin dia capai, ya tujuan kalau bisa dipisah sama manfaat ya, jangan dicampur. Nggak tahu, tergantung itu petunjuk penulisan deh. Coba dilihat. Tujuan yang ingin dicapai adalah, kok tujuan yang dicapai dari merancang? Tujuannya kamu mau ngapain? Udah itu aja. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat atau untuk merancang dan mengimplementasikan. Nah, paling gampang membuat sistem informasi geografis yang kok gini. Ini mah nanti Ya, aja Bu. membuat apa? Membuat ini tadi sesuai judul nih. Salah. Ya, judulnya nanti kamu ini harus konsisten. Nih, Lupa saya ganti, Bu, maaf. kamu yakin pakai SIG? Karena nanti kalau pakai SIG nanti pertanyaan bakal banyak ke GIS. Atau cuman pakai Ya. Google doang, pakai punyanya Google Map. Kalau pakai punyanya Google Map itu SIG-nya karena dia cuman pakai doang kan, walaupun pakai koordinat tapi dia nggak benar-benar mulai dari nol toh gitu. Jadi menurut saya jangan terlalu ditekankan GIS-nya. GIS-nya tuh nggak usah terlalu ditekankan. Penekanannya adalah tadi pembuatan aplikasi bla 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 berbasis Android gitu. Terus tinggal life cycle-nya apa? Nih ada tadi nggak ada life cycle-nya nih. Ya, nih kamu life cycle-nya mau pakai apa? Hah? Waterfall. Enggak, Bu. Saya pakai prototype, Bu. Ini Kalau nggak metode salah ini ada ada. Nih. Oh iya, saya belum ganti, maaf. Alah ya Ya, Bu, maaf, Bu. Allah, nggak tahu lah, saya nggak mau baca Bukannya orang belum Studi diganti. literatur, Bu, ya? Itu punya orang, Bu. Maaf. Itu Iya, jangan penelitian kopas. Ini orang. berarti kamu kopas. Bukan, Ini loh. Bu. Itu maaf. Itu tuh tentang orang, Oh. penglihatan orang. Iya. Jadi penelitian tentang si Kamu nulisnya pembuat. begini ya, jadi bikinnya kesannya kayak kopas. Oh, Ini kan iya, Bu. jadi gini ya, kalau Kopas bikin tinjauan pustaka itu adalah yang paling general dulu. Yang paling general dulu. Ini apa studi literatur? Nggak ada kayak gini. Coba deh lihat deh. Coba deh lihat tadi ini angkatan atasmu tadi. Nih. Nggak ada studi literatur, nggak ada. Langsung landasan teori. Terus apa? Jadi dari paling umum dulu masuk ke yang khusus. Dari umum dulu masuk ke yang khusus. Berdasar konten ya, konten. Gitu. Kontennya tentang apa sih? Tentang e-health berarti kamu kan. Kamu kelompokkan itu berarti tentang apa? Lebih kepada e-health, pencarian lokasi kan berarti masuk ke e-health. Bolehlah bahas tentang e-health sedikit. Gitu loh. Jadi kamu harus tahu dulu ini tuh general knowledge-nya tentang apa sih? Nah, dari situ kamu masuk. Ya. Iya, Bu. Jangan, nggak ada studi literatur kayak gitu, nggak ada. Itu nanti baru di perbandingan aplikasi sejenis boleh. Kalau mau perbandingan gitu boleh, tapi jangan dibuat sendiri, jangan dibuat khusus. Kalau kamu buat khusus tadi, subbab khusus, di paling awal lagi.
Jadi gimana ya? Ya kalian masih nggak ngerti. Andika, Bu. Ya, ini kan misalnya dia tentang inkubator bisnis nih, berbasis web. Nih. Allah, ini belum diperbaiki sama dia. Jadi dia analisa teorinya tentang e-commerce. Masuk di e-commerce ya udahlah, walaupun ini berantakan juga. Masuk ke inkubasi bisnis, inkubator bisnis, gitu. Jadi kamu kelompokin dulu ini tentang apa sih? Jadi kamu harus tahu ini tentang apa. Nah, dari situ kamu mulai. Nggak ada yang mulai dengan studi literatur, nggak ada. Nih misalnya nih, jualan nih, bikin web e-commerce. Rancangan aplikasi Styline berbasis mobile. Jadi dia bikin jualan gitu, tapi berbasis mobile. Nih, berarti kan masuk e-commerce. Generalnya masuk e-commerce. Terus karena dia pakai visualisasi data, dia masuk bahas ini. Ada dia pakai GIS dikit-dikit, masuk di sini. Gitu. Ya. Ya, tolong diperbaiki ya tadi. Siapa tadi? Andika, Bu. Nih, nggak ada nih studi literatur apa. Langsung kan masuk bab 2, 21 apa, 2 gitu. Nah, saya masuk ke metode ya langsung ya. Ya, Bu. Nih, sama nih masih teori semua ini. Nah, ini kamu kan udah bisa bikin begini. Ini kamu tulis di atas. Tulis. Gimana caranya? Nih, ditulis. Ditulis. Nah, ditulis siapa yang kamu wawancara, gimana kamu melakukan observasi, terhadap siapa, lokasi observasinya di mana, wawancaranya terhadap siapa, kuesioner, kalau pakai kuesioner terhadap berapa orang, gitu. Ini kan belum jelas berapa-berapanya. Berapa orang, observasinya di mana, ini masih ngawang-ngawang lagi. Bisa kamu misalnya observasi, kamu datang ke rumah sakit, 1-2 rumah sakit rujukan kan bisa, walaupun COVID kan kamu tetap bisa datang toh, hanya untuk sekedar melakukan observasi. Observasi itu mengamati, ngamatin. Namanya ngamatin, yang diamati ya nggak tahu. Kalau yang diamati tahu, namanya bukan observasi. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Bu. Dengeran, Bu. Patah-patah tapi, Bu. Halo? Udah, Bu. Udah benar lagi, Bu. Halo? Kedengeran, Bu. Tapi Kedengeran, Bu. patah-patah. Tes. Iya, Sudah, Bu. Bu. Di saya sudah aman. Halo? Iya, Bu. Kedengeran, Bu. Oh ya, Bu. Suara kamu kok nggak kedenger ya? Kedengeran, Bu. Andika ada nggak, Andika? Ya, Bu. Saya, Bu. Saya nggak bisa dengar suara kamu, ya Allah. Ini kenapa lagi? Tapi suara saya kedenger ya? Ya udah lanjutlah. Kenapa lagi sih ini? Ini laptop baru loh ini, ya Allah. Mudah-mudahan nggak rusak ya. Karena dia bilang tuh bener. WP aja, tapi saya nggak bisa kedengeran kamu. Ya, ini intinya gitulah. Pokoknya harus sudah clear nih kan. Kamu udah bisa memodelkan ini, tetapi nggak bisa nulis. Tolong ditulis yang benar. Nih, kamu nyiplak dari punya siapa ini? Ini apa ini? Ditulis. Ya, gitu aja ya. Gimana caranya kamu melakukan itu? Itu metode. Lanjut.
Fahri ya kalau nggak salah. Fahri. Ini apa Fahri ini masih berantakan kayak gini? Ya Bu, maaf Bu. Nggak jelas ini. Sistem manusia akademik TPH Albayina berbasis web. Ya, males lah saya kalau masih berantakan, benerin dulu. Siapa Bian? Baik Bu. Hadir, Bu. Nah, sekarang suara kalian muncul lagi. Tadi koneksi mungkin ya. Iya, koneksi, Bu, mungkin. Ya udah mau maghrib lagi. Oh, udah maghrib ini mah. Oke, Bian. Hadir. Apa teorinya? Ya. Penelitian terdahulu dibuat di belakang aja, jangan di depan ya. Jadi teori dulu. Kamu tahu teori dulu, baru penelitian terdahulu gitu aja. Jadi biar nggak apa namanya? Karena kamu kan anak S1 ya. Nah, kalau anak S2, S3, penelitian terdahulu langsung nggak apa-apa, karena dianggap udah paham teori. Nah, kalau S1 Baik. dianggap masih harus belajar teorinya dulu gitu. Itu beda, agak beda dikit. Berarti untuk landasan teorinya di 2.1 ya Bu, taruh di atas. Ya, pokoknya landasan teori itu langsung 2.1. Apa, tentang apa? Nggak usah dibikin subbab, langsung apa, kamu apa bahasa apa, 21 open journal system. Terus Open journal gitu. system, ya. Oh, Ya. langsung isinya gitu, misalnya e-journal berarti Ya, langsung isinya gitu, langsung isinya. Jadi penelitian terdahulu itu sebenarnya bisa diselipkan di dalam teori kamu, nggak usah bikin subbab khusus, nggak usah. Diselipin aja penelitian terdahulunya tentang apa nih, misalnya tentang open journal system, ya berarti kan masuk di sini. Ya, ini juga pembagiannya masih nggak cocok ini, nggak ada hipotesa, nggak ada ya. Iya Bu, ini saya nggak jadi. Nggak jadi dimasukin, tadi ragu. Ya makanya belum saya buat. Anak apa IT nggak ada begitu. Anak sosial, anak kedokteran, biologi boleh pakai hipotesa. Hipotesis itu juga yang benar. Ya, baik. Nah, ini kok kayaknya masih belum benar nih. Tujuannya satu aja, tujuannya kamu mau bikin apa, udah itu tok. Ya, nggak usah memperbarui, mempermudah. Ini belum tujuan. Tujuannya adalah membuat apa ini di judul nih loh. Membuat apa, kamu merancang doang? Membuat Bu, membuat. Nah, ya berarti kan pengembangan sistem. Rancang bangun, boleh. Rancang bangun sistem jurnal akademik. Nah, ini berarti kamu tujuannya bikin apa? Oh, merancang dan membangun sistem jurnal akademik Pramodika berbasis open journal system versi 3 di urusan itu tujuannya. Baik, Bu, baik. Ya. Jadi supaya nggak fokus gitu loh. Mau bikin apa? Udah itu aja yang di dalam otak kamu, di kepala kamu, mata kuda, udah nggak lihat kanan kiri. Itulah gunanya tujuan. Jadi nggak kemana-mana. Langsung merancang dan membangun sistem OJS itu versi 3. Iya, sesuai sama judul. Ya, jangan kemana-mana lagi. Nah, kalau ada embel-embel supaya begini, supaya begitu, manfaat namanya. Nah, lanjut saya mau lihat bab 2 ya. Sama tadi udah saya bilang tadi. Nah, ini kan kamu berarti jenisnya general kan sebenarnya namanya e-journal. Sebenarnya. Ini generalnya e-journal. Berarti mulainya harusnya dari e-journal. Gitu. E-journal dulu. Iya dong, kan yang paling general. Di dalam e-journal ada open journal system, ada yang nggak open. Nah, ini kamu mau bikin open, gitu loh, ditulis di situ. Nah, ada penelitian terdahulu tentang e-journal. Nah, baru masuk tadi. Penelitian terdahulu nggak perlu bikin subbab baru, nggak perlu, selipin aja di dalam subbab tentang e-journal. Gitu, ya. Baik. Ya, nih, ini nggak ada nih, kayak gini ya. Oke, lanjut. Bab 3. Kamu udah tahu belum? Mau ngamati, oke, pengamatan doang terhadap sistem terdahulu, ya boleh, bisa masuk observasi. Kamu ada nggak ya kamu wawancara siapa? Ada Bu, Bapak Yos Sugandi ada. Ya, ini boleh. Jadi harus sudah tahu siapa disebut. Sudah, saya udah melakukan wawancara juga. Life cycle-nya pakai apa? Prototyping. Iya, prototyping Bu.
Ya, ini kan kamu masih teori nih nulisnya nih. Jadi prototyping Iya. ini harus di dalamnya gimana caranya? Ini udah masuk ya. Sampai testingnya gimana cara kamu ngetes ntar gitu. Pakai black box, white box, terus kamu Ya. user satisfaction, apa pakai usability testing, gimana harus sudah ada. Baru masuk ke Ya. bab 4. Ya, gitu ya. Ya, baik Bu, baik. Oke, kayaknya udah semua ya. Ada yang belum? Oh, Wildan Belum, ya? Bu. Terima kasih ya Bu. Iya, Bu. Wildan. Wah, masih berantakan, saya nggak mau baca. Mana ini daftar isinya nggak ada. Iya, Bu, belum dibikin. Perencanaan pembuatan aplikasi. Jadi daftar isi itu penting loh. Bukan dibuat terakhir, bukan. Daftar isi itu sebagai panduan kamu. Habis ini nulis apa lagi ya? Gitu loh. Habis ini nulis apa lagi ya? Gitu. Jadi nggak ngarang-ngarang. Habis itu bikin subbab sendiri kayak tadi, tiba-tiba ada kerangka pikir, tiba-tiba ada apa hipotesis. Itu karena kamu nggak lihat panduan. Coba lihat panduan FTI, nggak ada kayaknya kayak gitu. Terus ini perancangan penulisan aplikasi pembelajaran tahun untuk siswa SMA berbasis Android dan penulisan gamifikasi. Ya itu ada di tujuan, harusnya udah. Ini fontnya juga berapa nih, kecil sekali nih. Ini Arial, ini New Roman. Tujuan. Nggak bisa digabung ya, tujuan dan manfaat ya. Tujuan beda dengan manfaat ya. Iya, Bu. Tujuan itu kamu mau ngapain, manfaat itu dengan kamu melakukan itu maka akan gimana gitu loh. Tadi udah saya bilang, tujuannya saya mau ke Bandung. Manfaatnya apa emang kalau saya ke Bandungnya? Manfaatnya saya bisa refreshing, saya bisa melihat pemandangan kota Bandung, saya bisa kenalan sama cewek-cewek Bandung. Nah, itu manfaat. Kalau tujuannya apa ya? Tujuannya mau ke Bandung, udah gitu doang. Gitu. Nah, kamu gimana tujuannya apa? Mau buat itu tadi, mau buat ini sistem bla 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 bla. Nah, udah itu. Tuh, nah. Jadi kalau kamu kita tuh kenapa harus ada sistematika supaya nggak kemana-mana. Jadi fokus, stay fokus gitu. Mau bikin apa? Ya udah itu aja yang dikerjain. Ini masih subbabnya nggak ada nih angkanya, masih berantakan ini kelihatan. Sama ya tadi sudah saya bilang ya, jadi nggak ada studi literatur di awal, jadi landasan teori dulu. Nah, kamu generalnya tentang apa nih berarti? Cari. Apakah apa? Nggak tahu saya, mobile learning apa-apa. Kamu cari berarti teori tentang mobile learning, masih berantakan kayak gini. Ya, itu aja ya. Saya kalau masih berantakan berarti belum siap kamu. Oke, itu aja kalau nggak ada yang mau ditanya lagi. Udah. Bu, saya mau nanya. Apa? Kan saya masuknya instansi ya, Bu, ke sekolah. Itu minta surat perizinannya kemana ya, Bu? Di kampus ya. Surat perizinan buat ke sekolahnya kan saya iniannya buat nama sekolah. Minta ke Bu Yanti ya. Oh. Iya, Bu. Kasih, Bu. Ya, minta ke dia nanti dibuatin. Oh iya. Kasih, Bu. Oke, kalau nggak ada lagi cukup lah ya. Ya, mudah-mudahan kalian paham apa yang saya maksud ya. Iya, Bu. Ya, silakan. Ya, Bu. Baik. Terima kasih boleh ya, Bu. diskusi dengan teman-temannya, boleh kok. Ini saya nanti saya share ininya recordingnya nih. Saya tutup ya. Baik. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu ini kok stop recordnya kok nggak ada ya? Langsung itu